malamnya aku ditelepon lagi sama orang Trans TV. Katanya aku kepilih buat ikut syuting besok. Aku dijemput buat syuting di Solo. Mereka cuma bantu ngirimin email aja, ngirim email tok wis. Harusnya setelah jeda beberapa bulan, tiap ada rekrutmen aku selalu ikut. Pernah ikut juga di Jakarta. Pas di Jakarta itu aku udah sampai tahap interview. Aku kira aku bakal masuk karena aku udah ngelewatin tes performance. Kita dicek ada bekas luka atau enggak. Aku udah ngelewatin. Aku pikir aku bisa masuk karena setiap aku ngelamar itu aku nggak bisa masuk. Aku selalu gagal di tes performance. Setelah ada beberapa kali aku gagal ngelamar di maskapai penerbangan, akhirnya jeda beberapa minggu ada lowongan buka, tapi ngelamarnya tuh via online. Waktu itu pihak sekolah hanya membantu mengirimkan email saja ke perusahaan tersebut. Terus pas lamarannya udah dimasukin, ada beberapa minggu belum ada panggilan juga. Nah, karena belum ada juga panggilan, terus pihak sekolah ngabarin kalau ada lowongan di PT Kereta Api di Semarang. Kita semua disuruh ikut. Awalnya aku sudah nggak mau ikut karena aku nggak kepengen di kereta gitu ya, aku kepengennya di penerbangan. Tapi kata mereka untuk batu loncatan lah atau apa kayak gitu, kita disuruh ikut semua. Dengan berat hati aku ikut. Nah, ternyata jeda beberapa hari kemudian aku dapat balasan email dari Jakarta kalau aku bisa ikut seleksi tes pramugari di Jakarta gitu sama keempat temanku. Kita berangkat berempat dari Jogja ke Jakarta. Ternyata dua temanku itu gagal di tahap performance. Aku masih lanjut sampai tahap medical check up gitu. Singkat cerita, aku lagi menjalani proses tes di Jakarta. Terus aku dikabarin sama pihak sekolah kalau aku tuh diterima di Semarang. Terus pihak sekolah nyuruh aku pulang. Waktu itu Sabtu atau Minggu aku lupa, pokoknya itu weekend. Pihak sekolah tuh telepon kalau aku harus kembali ke Jogja karena harus tanda tangan kontrak buat yang di Semarang. Aku nggak mau pulang, tesnya tuh aku masih berlanjut. Jadi kalau misal aku bolak-balik itu bakal nambah biaya ongkos lagi gitu loh. Sedangkan orang sekolah mintanya besok aku harus udah di Jogja buat tanda tangan kontrak. Itu nggak bisa banget kalau misalnya aku ke Jogja berangkatnya hari itu naik kendaraan kayak gitu. Udah nggak mungkin karena waktunya cukup, mau nggak mau harus naik pesawat gitu. Dan aku bilang sama orang sekolah kalau aku dibayarin buat naik pesawat aku mau pulang hari ini kayak gitu. Cuman orang sekolah terus maksa sampai telepon orang tua buat bujuk aku biar mau pulang ke Jogja. Akhirnya aku mau pulang ke Jogja karena dibujuk sama orang tuaku. Di situ aku naik bis dari Jakarta Selatan sampai Jogja. Harusnya itu subuh udah sampai Jogja karena aku berangkatnya sore dari Jakarta. Tapi karena macet, aku berangkat dari Jakarta jam 6 sore sampai Jogja jam 6 sore lagi. Terus dijemput di terminal sama orang sekolah, aku inget banget. Terus aku dianterin ke kantor. Aku disuruh tanda tangan kontrak yang di Semarang. Aku nggak mau karena aku masih lanjut. Terus kata mereka, kamu kok pede banget ngelamar di pramugari, bahasa Inggris aja kamu nggak bisa, sekolah aja kamu nggak pintar, kok kamu kepedean sih ngelamar di pramugari? Mending kamu terima yang di Semarang aja yang udah jelas terima dan besok udah bisa mulai kerja. Kok kamu kekeh banget buat yang di Jakarta gitu? Aku jawab, saya datang ke Jakarta buat ngikutin tes. Makan di Jakarta itu pakai biaya sendiri, bukan pakai uang sekolah. Jadi kalau saya dipaksa untuk mundur dan berhenti, saya nggak mau. Kecuali saya itu dibiayain sama sekolah, kalau saya disuruh berhenti, saya berhenti. Terus mungkin mereka marah karena jawaban aku kayak gitu. Udah, ini kamu saya keluarkan hari ini. Oke, siapkan berkas-berkas saya hari ini, saya keluar hari ini juga.
karena waktu itu hujan gede, aku nggak mungkin langsung keluar dari sekolah. Aku otomatis harus kembali ke mes karena barang-barangku juga masih di sana. Aku nggak bisa pergi karena aku nggak ada kendaraan, hujan gede lagi. Mau nggak mau aku harus nginep lagi di sana. Besoknya sekitar jam 8 ada yang suka nagih uang mes tuh datang. Aku disuruh bayar. Tolong kamu bayar ya, sekalian tuh barang-barangmu diangkat semuanya dan kamu langsung keluar dari sini. Aku bilang dong, oh iya aku keluar hari ini karena kemarin itu hujan gede, aku nggak bisa keluar dari sekolah gitu. Terus aku disuruh bayar full 1 bulan padahal aku cuma nginep 1 hari. Aku nanya sama yang suka nagih uang mes, kenapa yang diusir cuma aku? Padahal ada beberapa temanku di situ, dia udah keterima kerja, udah keluar juga. Dia udah tinggal di mes tuh sekitar ada 1 bulan lebih, tapi dia nggak diusir. Kan yang penting bayar, kenapa harus langsung diusir gitu kan? Aku nggak mungkin ngangkatin semua barang-barangku sendiri dan hari itu juga harus bersih semuanya, kan nggak mungkin. Daripada cekcok di situ, aku langsung keluar dibantuin teman-temanku. Aku nggak tahu harus keluar kemana karena aku juga belum dapat kos-kosan. Terus ada 2 temanku yang baik hatinya mau nolongin aku, mau nampung aku di kos-kosannya waktu itu. Aku bilang aku udah kehabisan ongkos banget, aku nggak mungkin nyari kos-kosan untuk waktu deket ini. Aku nggak mungkin pulang ke rumah. Aku nggak mau orang tua aku tahu kalau aku tuh habis dikeluarkan dan habis dimaki-maki sama orang sekolah. Aku nggak mau orang tua aku kepikiran. Teman-temanku itu baik banget, ya udah nggak apa-apa, kamu tinggal di kosku dulu aja sementara kayak gitu. Nah, setelah berapa hari aku tinggal di kosnya temanku, tahuan lah sama ibu kos, harus bayar ya per hari 50.000. Terus aku ngomong sama temanku, aku nggak mungkin dong minta uang saku sama orang tua aku, kayak udah banyak nyusahin. Akhirnya aku keluar dari kos-kosan karena hari itu aku diusir sama ibu kos. Aku sama temanku keluar, pulangnya tuh nunggu malam dulu, nunggu ibu kosnya udah tidur. Nah, terus singkat cerita, belum ada pengumuman lagi aku mau lanjut atau enggak buat tes di Jakarta. Makanya aku nggak mutusin untuk pulang ke rumah. Aku nggak mau keluarga aku di rumah tuh kepikiran. Makanya aku berusaha bertahan di Jogja. Aku bilang sama temanku, aduh gimana ya caranya aku bisa dapat kerjaan di sini. Aku nggak mungkin numpang terus sama kalian. Makan numpang, tinggal juga numpang, kayak gitu. Parah bener lu. Nah, jadi tiap hari aku sama temanku tuh kadang nongkrong di warung makan depan kos, pulangnya pas menjelang maghrib atau habis maghrib gitu kan. Biar ibu kosnya tuh udah istirahat kayak gitu. Beberapa hari aku tinggal di temanku, aku bingung. Aku gak mungkin numpang kalian terus. Mereka sih baik banget mau nampung aku. Sampai akhirnya aku nyari kerja sana kesini. Terus pernah habis maghrib, habis makan sama temanku, aku pulang ke kosan, aku papasan sama ibu-ibu. Tiba-tiba ibu-ibunya tuh nawarin aku buat casting acara di Trans TV. Ya aku kira itu bohongan kan, kita baru ketemu tiba-tiba nawarin buat casting. Jadi ibunya bilang, kalau kamu berminat kamu boleh hubungin ibu di nomor ini. Dia ninggalin nomor HP, katanya dia pernah lihat aku di depan sekolah. Akhirnya aku telepon si ibunya, terus aku tanya lokasinya, ternyata itu di hotel nggak jauh dari sekolah. Aku datang ke hotel tempat yang buat casting itu, aku tanya ke resepsionis, ternyata benar emang ada. Terus banyak kru Trans TV juga di situ. Akhirnya aku ikut casting di situ dan ternyata malamnya aku ditelepon lagi sama orang Trans TV, katanya aku kepilih buat ikut syuting besok. Aku dijemput buat syuting di Solo. Singkat cerita, setelah selesai syuting, aku dapat honor kan, lumayan karena waktu itu aku dapat pemeran utama. Sombong amat. Jadi bisa buat nyambung hidupku di Jogja, nyari kerja ke sana ke sini. Berusaha lah, yang penting aku masih bisa bertahan hidup. Aku nggak mau dikit-dikit minta orang tua karena aku anak pertama, jadi aku kepengen mandiri kayak gitu. Jeda 2 minggu aku dapat balasan email di Jakarta kalau aku tuh lanjut ke tahap selanjutnya. Aku lanjut terus alhamdulillah dan keterima akhirnya di Jakarta. Aku bisa tanda tangan kontrak dan besoknya bisa mulai training di sana. Pas udah jalan hampir sebulan kalau nggak salah, orang sekolah tahu kalau aku tuh diterima di Jakarta. Dan dari keempat temanku tadi itu yang diterima cuma aku. Itu yang ngelamar itu nggak cuma ratusan tapi ribuan, banyak banget. Dan yang keterima cuma 24 orang, termasuk aku. Orang sekolah ngehubungin aku lagi, minta
fotoku pakai seragam, sama aku bikin video kalau aku tuh alumni dari sekolah itu. Intinya tuh aku disuruh bikin video testimoni kayak gitu, padahal aku masuk di penerbangan itu dengan usahaku sendiri, jatuh bangun sendiri. Mereka cuma bantu ngirimin email aja, ngirim email tok wis. Harusnya kalau kemarin mereka ngeluarin aku nggak dimaki-maki, dikata-katain, mungkin aku mau bikin video testimoni. Karena mereka ngatain aku, ngomongnya tuh nyakitin banget, omongannya tuh banyak, cuman ya aku dan Tuhan aja yang tahu. Sampai sekarang tuh aku masih ingat. Terus sekarang fotoku terpampang nyata di Instagramnya. Terus pernah aku dapet DM di Instagram dari adik kelasku, katanya orang dari sekolah itu datang dan promosi dengan memakai brosur yang ada fotoku. Katanya alumni sekolah kami sekarang udah terbang kayak gitu katanya. Jadi setiap ada yang nanya, Mbak alumni sana, aku pasti jawab, aku ceritain pengalamanku di sekolah itu. Pesan buat teman-teman, buat kalian yang kepengen ngelamar kerja atau ngelamar pramugari, mending uangnya ditabung buat kalian les bahasa Inggris dan perawatan aja. Karena pas aku interview di sana, aku tidak ditanyain seputar sekolah penerbangan atau kamu dapat sertifikat dari sekolah penerbangan atau apapun. Aku tidak ditanyain, gak penting gitu loh. Cuma diajarin ngelamar kerja itu gimana. Ya kamu bisa googling lah, kalau bikin surat lamaran kayak gitu tuh kamu pasti bisa sendiri gitu loh, nggak perlu harus sampai sekolah penerbangan ngabisin uang. Buat adik-adik kelasku yang DM aku dan nyeritain pengalamannya, aku terharu banget, aku bacanya sampai nangis. Ternyata ada yang lebih parah dari aku. Kalian sabar, semoga bisa diterima di airline yang kalian inginkan dan dapat pekerjaan yang lebih baik, amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin pengalaman buruk aku di sekolah penerbangan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh berbagi cerita sama aku di kolom komentar atau di DM. Sampai ketemu lagi di next video.